Salam saudara, Bapak Ibu dan saudara semua yang saya kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kekuatan dan kesehatan. Saudara, kalau kemarin kita belajar firman Tuhan dengan judul menjadi orang yang setia, kunci yang pertama kita sudah dapatkan yaitu mendedikasikan dirimu kepada Tuhan. Lalu kunci yang kedua yang saat ini akan kita renungkan, yaitu tetaplah bergantung pada Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Menjadi orang pintar dan bijak itu sangat berbeda. Kalau orang pintar tanpa bijaksana, seorang tersebut akan selalu menunjukkan kehebatannya, selalu ingin menjadi orang yang nomor satu, dan selalu merendahkan orang lain. Terkadang pula juga ia tidak menghargai perasaan orang lain karena merasa dirinya paling benar dan selalu menghakimi sesamanya tanpa melihat siapa dirinya. Namun berbeda orang yang pintar tetapi bijaksana. Ia selalu rendah hati, tidak memamerkan kepintarannya, tetapi ia selalu menjadi orang yang selalu mawas diri. Ia tidak akan meremehkan orang lain, ia selalu menghormati siapa saja, ia selalu ingin menebarkan kebaikan dan kepintarannya untuk memberkati orang lain, bukan untuk menyerang, bukan untuk menghakimi, dan bahkan untuk menjatuhkan orang lain. Dan rupanya saudara, banyak orang sekarang ini sudah bergeser dari Tuhan, dari rencana yang mereka buat. Mereka tidak lagi bergantung kepada kekuatan Tuhan, tetapi pada kekuatannya sendiri, kepada kepintarannya, sehingga mereka tidak berhikmat. Dan itulah yang akan menjadikan banyak orang itu menjadi gagal. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Arus modernisasi dunia menawarkan berbagai macam kemudahan di segala bidang kehidupan. Terkadang juga mengakibatkan banyak orang tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Bagi mereka, Tuhan adalah penolong cadangan yang hanya dibutuhkan saat mereka sudah benar-benar dalam keadaan genting. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita hidup seperti orang-orang dunia ini. Biarlah kita tetap taat dan setia dengan jalan bergantung mutlak kepada Tuhan setiap saat. Jangan kita butuh Tuhan pada saat kita punya masalah, pada saat pekerjaan atau usaha kita tidak berjalan dengan baik, pada saat kita sedang sakit. Tetapi hendaklah tiap hari Allah menjadi pembimbing kita, menjadi Allah yang selalu kita percayai untuk mengatur setiap langkah hidup kita, untuk menjadikan hidup kita semakin bijak. Mahkota kehidupan adalah hadiah terindah yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang taat dan setia sampai akhir. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita setia dan taat dalam hidup ini, kita akan menampakkan kebenaran. Bahkan kita akan takut untuk berbuat jahat. Karena apa? Karena kita ingin menjadikan kebenaran itu bukan saja sebagai sesuatu yang kita pamerkan supaya kita dianggap sebagai seorang yang rohani, tetapi kebenaran itu hidup di dalam diri kita. Ketika kita taat dan setia, kita akan dapat memiliki stok kasih yang tidak pernah kering, yang tidak habis,
tetapi selalu ada segudang kasih yang tersedia dalam diri kita. Ketika kita setia dan bergantung kepada Allah secara total, kita tidak akan menanggapi setiap kata-kata penyesatan. Bahkan kita akan menengkingnya, bahkan kita akan mengusirnya, seperti Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis dari hadapanku." Seringkali penyesatan menyesatkan kita dengan kata-kata yang muluk. Untuk apa kamu berbuat baik kepada dia? Dia sudah menghancurkan hidupmu dan membuat engkau menderita. Untuk apa kamu mengampuni? Gengsi, jangan mau direndahkan. Jaga harga dirimu. Untuk apa kamu setia ke gereja? Sekali-kali tidak datang ke gereja tidak apa-apa. Untuk apa kamu melayani? Nanti kecewa dan lain sebagainya. Itulah penyesat-penyesat yang selalu berbisik di dalam diri kita. Tetapi kita semua orang yang mau setia dan taat sampai akhir. Kita harus bergantung total kepada Tuhan. Kita harus menjadikan bahwa kerajaan surga adalah harga mati. Inilah kunci kesetiaan yang kedua. Hendaklah engkau bergantung kepada Tuhan, dan hendaklah engkau tetap melihat kerajaan surga sebagai harga mati. Tuhan memberkati, dan kita akan melanjutkan kunci kesetiaan yang ketiga. Amin.